Sekarang kita akan membahas mengenai penyakit pada sistem reproduksi manusia. Penyakit yang pertama pada sistem reproduksi adalah penyakit HIV atau AIDS. Nah, penyakit ini disebabkan oleh virus HIV atau Human Immunity Virus. Nah, virus ini menyerang sistem kekebalan tubuh penderita. Sampai saat ini, belum ditemukan vaksin penyembuh dari penyakit ini. Nah, HIV itu ditularkan melalui transfusi darah, pergaulan bebas, dan narkoba. Nah, ini adalah contoh pasien yang terkena penyakit HIV dan ini bentuk dari virus HIV tersebut. Penyakit reproduksi yang kedua adalah gonore. Nah, penyakit ini disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Gejala penyakit ini adalah rasa sakit dan keluarnya nanah pada saat kencing pada laki-laki, serta keputihan berwarna kuning hijau pada perempuan. Nah, penyakit ini dapat menyebabkan kebutaan juga pada bayi yang baru lahir. Ini bentuk dari bakteri gonore ini, dan ini merupakan salah satu dampak dari penyakit gonore, kerusakan pada mata. Nah, penyakit reproduksi yang ketiga adalah penyakit sifilis atau penyakit raja singa. Penyakit ini menular disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Nah, gejala awal dari penyakit ini adalah luka pada tempat masuknya bakteri ke dalam tubuh, biasanya pada daerah kelamin. Nah, penyakit ini dapat menyebar dan menyerang organ tubuh lainnya. Ini bentuk dari bakteri Treponema pallidum dan ini dampak dari penyakit ini. Ya, ini terjadi pada daerah kelamin perempuan atau laki-laki. Penyakit reproduksi yang ketiga adalah herpes simplex. Nah, penyakit ini disebabkan oleh virus herpes simplex yang tipe 2. Ini bentuk dari virus herpes simplex tipe 2. Penyakit ini menyerang kulit di daerah genitalia luar, anus, dan vagina. Jadi memang di daerah reproduksi. Nah, gejala penyakit ini adalah gatal-gatal, pedih, dan kemerahan di daerah kelamin. Kemudian di daerah tersebut muncul beberapa lepuhan kecil. Dan selanjutnya lepuhan kecil itu akan pecah dan akan menimbulkan luka. Nah, ini contoh dari pasien yang terkena penyakit herpes simplex ini. Penyakit reproduksi selanjutnya adalah keputihan. Nah, keputihan ini biasanya terjadi pada perempuan. Ya, penyakit kelamin yang terjadi pada perempuan dengan ciri-ciri terdapat cairan berwarna putih kekuningan atau putih keabu-abuan pada bagian vagina perempuan. Nah, cairan ini bersifat kental, berbau tak sedap, dan dapat menyebabkan rasa gatal pada vagina. Penyakit ini biasanya disebabkan oleh jamur Candida albicans, bakteri, virus, dan parasit. Jadi banyak sekali penyebab dari penyakit keputihan ini. Penyakit terakhir dari sistem reproduksi manusia adalah penyakit epididymis. Nah, penyakit ini terjadi pada laki-laki. Peradangan pada saluran epididymis itu disebabkan oleh infeksi atau terkena penyakit menular seksual. Ya, penyakit ini ditandai dengan rasa nyeri, disertai dengan pembekakan pada salah satu testis nanti. Penyebab penyakit ini adalah pergaulan bebas. Ya.
Nah, dari penyakit reproduksi ini dapat kita lihat bahwasanya penyakit-penyakit reproduksi ini sangat berbahaya. Nah, bagaimana cara kita mengatasi supaya tidak terkena penyakit reproduksi ini? Di antara caranya yaitu, yang pertama menghindari pergaulan bebas. Kenapa? Karena dengan pergaulan bebas itu nanti dapat menyebabkan penyakit HIV dan penyakit epididymis. Yang kedua, kita perlu menjaga kebersihan dari organ reproduksi kita. Dengan cara apa? Dengan cara mengganti pakaian dalam itu, kalau bisa 2 kali sehari, membasuh organ reproduksi setelah buang air kecil atau buang air besar, dan mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin dan gizi lainnya. Nah, sekian materi kita mengenai penyakit reproduksi, baik itu pada pria maupun pada wanita.